Ojol lagi, ojol lagi, ojol lagi, lagi-lagi ojol, ojol versus Awkarin. Gimana kisahnya? Yuk kita simak videonya berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Nah, kali ini gue akan coba reaction sebuah kasus ya. Mungkin kasusnya tidak begitu besar, tapi begitu di share di media sosial seperti di story ataupun di media sosial lainnya. Nah, mungkin akan menjadi konsumsi dari kalayak ramai lah. Nah, sebenarnya ini masalah kita nggak tahu dari mana akarnya ya. Mungkin dari kesalahan si abangnya atau mungkin kesalahan siapa, kita nggak tahu. Nah, jadi ini ceritanya si Awkarin mesen GoFood nih ya. Nah, mungkin abangnya ini, mungkin ini asumsi aja ya. Mungkin si abang ini ada permasalahan di internal dia atau permasalahan di dalam lingkungan dia, tapi ke bawah-bawah dalam dia kerja. Ya, jadi dikit-dikit temperamental lah, dikit-dikit kesel lah gitu. Nah, jadi gini bang, lu kalau ngojol, nih kita pembuka aja ya. Lu jalanin aja. Kalau nggak suka, cancel udah. Ya, kita tahu sekarang yang namanya ojol, taksol itu lagi disorot sekarang bang. Ya, beberapa waktu lalu itu taksi online yang di daerah Jakarta Utara itu memaki-maki penumpangnya kan, viral sampai minta maaf. Nah sekarang lu ojol seperti itu juga, gue juga melakukan itu juga bang, gue juga narik juga bang. Tapi nggak semua orang yang bisa yang melakukan itu, aja segelintir orang, tapi keseluruhannya kena. Ya, orang yang berbuat baik pun imbas juga gara-gara oleh oknum-oknum seperti ini. Ya, permasalahan cuma ngantar makanan doang. Nah, ya ini kita lihat slide-nya ya, nih slide-nya nih. Nah ini slide-nya nih ya, gue mau liatin slide-nya sama kalian nih. Nah, nih. Tuh baca tuh. Gojek Indonesia. Diam aja nih, nggak mau bertanggung jawab. Masa punya driver kriminal, bisa-bisanya ngancam customer. Perempuan diancam. Lanjut slide kedua. Ada yang kenal nih orang? Fikri Karisma B6191 PWT. Kalau dari platnya nih plat Jakarta Pusat ya. Mukanya mantap ya. Dan ini chatnya ya, nih gue bacain aja ya. Dia bilang, order sesuai aplikasi, ya. Terus dia nelpon itu jaraknya cuma berapa menit sih, 4 menit ya. Ya mungkin si Awkarinnya nggak megang handphone atau lagi ngecas atau mungkin lagi nggak ada handphone di samping dia itu. Nggak diangkat selama 4 menit nih, 8.52 sampai 8.56 itu cuma 4 menit men. Kejadiannya malam. Langsung dicek, lain kali mesen lihat apa, jangan sok penting, ngasih tip kagak. Nah terus merasa nggak ini ya, merasa mungkin nih orang kenapa gitu ya, saya laporin ke Gojek. Dibilang idi kesel, lo yang salah, gue yang dilaporin. Haha, Awkarin mas, narik attitude yang benar, nggak ada salah, HP saya nggak bunyi, kocak WKWK. Lo mabok, attitude lo yang dijaga bukan gue. Apalagi nih, coba pos sekarang, susah kapir, gue nggak peduli PK, gue laporin gue sekarang, dia ngancem nih, cepat, udah bagus, gue tunggu sampai kelar minum lo, gue di depan lo, oke? Gue lapor polisi, pede amat lo. Tuh. Ya, dia bilang ini, tolong ya Gojek Indonesia drivernya attitude-nya diperhatikan. Ini sekarang dia ngancem saya, perempuan nungguin di depan tempat saya berada. Pantas nggak nih orang jadi driver? Ya, kita lanjut ke slide ketiga. Curhatan. Awalnya gue pesen GoFood, dia nggak nunggu sama sekali. Dia cuma nelpon 1 kali. HP gue di silent, gue lagi ngobrol sama teman-teman gue. Dia ngasih orderannya, gue terima. Dia baik-baik aja, gue bilang makasih. Tiba-tiba gue dicet kayak gitu. Gue aja belum selesai orderan, tahu dari mana dia gue ngasih tip. Tip kan setelah gue selesai orderan. Gue kaget banget dicet begitu.
gua kasih bintang 3 karena gua nggak mau kasih bintang 1 nanti nutup rezeki dia. Tiba-tiba dia ngancem gua, nungguin gua depan Nipah @Gojek Indonesia, kualitasnya makin jelek, di chat help juga nggak ngebantu. Ini gua mau lanjutin ke polisi. Slide berikutnya, gua bahkan belum selesai orderan, gua selalu ngasih tip ya. Ini baru buka HP di chat kayak gitu kan gila lah. Hak customer ngasih tip apa enggak? Lucu ya, nantangin nggak jelas. Itu malah buat pekerjaan dia hilang mungkin. Nah, ya makanya aneh banget, astaga. Kayaknya dia lagi manggil teman-temannya, ayo gue ngeladenin biar di penjara yang terlibat. Gue tungguin sampai sekarang tanggung jawab. Gue tungguin tanggung jawab kalian @Gojek Indonesia. Cuma beda berapa menit doang. Nah, lagi nih, dia nggak nunggu sampai 30 menit. 30 menit itu dia terima pesanan sampai ke tempat gue. Jadi dari tempat dia ambil barang makanan sampai ke rumah itu cuma 30 menit. Nggak gue balas 3 menit. Gue baca lagi ya sama testi ya, pinter. Iya kan? Jaraknya itu nggak seberapa. Nah, ini lagi nih slide terakhir nih. Ini udah jam 10 nih. Kejadiannya jam 9 kurang ya. 8.52 sampai 8.56. Ini jam 10.12, 10.15 dia masih ngechat nih ya. Panggil teman-teman lu yang cowok, ketemuan, ayo sini aja. Lo di mana? Di tempat tadi, gue tungguin. Datang dong, penakut. Aman nggak? Sama teman gue yang perempuan juga. Datang aja, penakut. Banyak alasan. WKWK, jawab dulu. Datang, gue nggak takut. Nah, di hashtag lah @Gojek Indonesia. Ya. Dan setelah kejadian itu pun akhirnya rame, sampai akhirnya pihak Gojek pun turun tangan dan diadakanlah mediasi di kantor Gojek ya. Dan akhirnya itu orang minta maaf. Ini videonya. Selamat malam, saya Fikri Karisma yang mengantarkan pesanan atas nama Kak Aukarin. Saya Gojek yang mengantarkan. Saya meminta maaf atas keteloderan saya dan kesalahan saya. Sekali lagi Kak Aukarin, saya minta maaf. Saya juga ada masalah pribadi, karena itu saya terlalu teledor Kak. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Fikri Karisma atas Gojek. Malam. Begitu aja permintaan maafnya ya. Dan ini foto terakhir di kantor Gojek di Kemang 21. Jadi kesimpulannya buat abang ini, lu kenapa sampai ngechat orang seperti itu? Setelah lu nganterin, udah lu selesaiin kelar, tapi lu gantung, lu chat lagi. Awalnya lu ngasih kan baik-baik ya, mungkin masalahnya udah selesai, cuman gua nge-review aja buat pelajaran bagi yang lain. Dia ngasih, udah, mau dikasih tip mau kasih nggak penting, tugas lu selesai udah. Pertama, yang kedua, kalau lu nggak mau ngambil itu, cancel aja. Atau lu main layanan yang lain aja, kan bisa dipilih sekarang. Kemarin Gokar yang bermasalah. Ya, penumpangnya dimaki-maki di daerah Jakarta Utara yang mangga besar itu. Ya, beberapa waktu lalu. Akhirnya berakhir damai, minta maaf juga. Yang ini juga minta maaf juga. Jadi nggak usah nantangin. Dunia udah sempit, data gampang dicari. Apalagi lu pakai seragam. Adapun yang bilang di Instastory-nya bilang itu akun dibeli atau akun orang. Nah, gua kasihan kalau bukan akun lu, kasihan orang minjemin. Lu udah dikasih kerja, dikasih ini, ya kan? Tapi jangan digunakan seperti itu. Pertama, yang kedua, ada permasalahan apa? Kalau lu ada permasalahan pribadi, mendingan lu istirahat dulu bang. Lu nggak usah narik, lu nggak usah cari duit dulu, ya. Semua orang punya masalah di kehidupannya. Emang ini udah selesai masalahnya, ya. Tapi gua dengar ada lagi masalah berlanjut nih. Mungkin akan gua post setelah video ini. Tapi lu masalahnya apa gitu? Itu yang paling rancu gitu. Lu udah lu kasih nih, terus minta tip. Ya mentang-mentang dia artis, mentang-mentang dia public figure, terus wajibkah dia ngasih tip gitu? Sama seperti ini, lu lebaran ya ngantar barang ke orang, tapi lu minta THR sama orang. Lu siapa gitu? Lu kerja nggak sama orang itu? Enggak kan?
Jadi kita sadar diri aja untuk para ojol, termasuk gue juga nih ya, gue juga sadar diri gue ya, pekerjaan kita ini tidak memerlukan pendidikan tinggi. Lu nggak sekolah juga bisa menjadi ojol. Jadi gini aja, lu kerja fleksibel, lu kerja nggak di orang, nggak di perusahaan orang, lu menggaji diri lu sendiri, lu suka lakuin, kalau nggak ya wes ya. Apalagi sekarang lu lihat para kreator-kreator ojol itu sudah nggak ngojol lagi. Para kreator-kreator ojol itu mungkin udah beralih pekerjaan lain. Dan juga sekarang ojol-ojol itu merasa kehilangan induk, sampai-sampai ada juga larinya ke gua. Dan kan gua sekarang di video-video pendek gua di TikTok, sekarang gua udah lagi nggak bahas ojol, gua udah nggak mau. Karena gua banyak komentar-komentar miring ataupun di gitu-gitulah sama-sama ojol gitu. Daripada gua bikin masalah, mendingan gua nggak usah bahas. Jadi sekarang gue bahas ini karena ada reaction dari berita-berita seperti ini. Dan untuk mbaknya ya, untuk bukan untuk mbak Awkarin aja, mungkin buat yang lainnya lah ya. Apakah dia artis, pejabat, public figure, yang penting dia konsumen, dia menggunakan jasa lo, dia menggunakan orderan buat lo, layanin aja ya. Jangan pernah pilih-pilih, oh mentang-mentang dia artis, gue juga sering dapat artis men, gue sering dapat pemain bola, asal lo tahu ya kan. Lu lihat deh PT-PT gue sebelumnya ke bawah, lu scroll ya, yang di video-video pendek gue gitu, siapa yang gue bawa? Pemain bola, artis, pelatih ya kan. Artis top pun juga pernah gue bawa teman ya. Kita tempatkan lah, walaupun dia public figure, dia artis, tapi nggak selalu orang-orang seperti itu yang loyal. Mungkin ada, tapi lihat dulu, lu baru selesai 1 jam 2 jam tapi lu udah mengecek seperti itu bang. Mendingan lu selesai udah. Kalau memang ada niat dia ngasih lu tips, ngasih lu tambahan, alhamdulillah tuh rezeki lu bang. Tapi kalau enggak ya sudahlah, mungkin lu dapat rezeki dari yang lain. Ingat ya, kita kerja tidak digaji bang, kita menggaji diri kita sendiri. Dan ingat juga sekarang, mungkin pendapat kita tidak sebanyak yang dulu lagi, pendapatan kita tidak sebesar yang dulu lagi bang. Dan banyak sekarang ojol-ojol pada tumbang. Banyak sekali ojol-ojol mencari kerja. Malah yang sekarang yang punya ijazah sekarang itu udah melek matanya, udah terbuka matanya untuk melamar kerja sesuai dengan pendidikan ijazah mereka. Ya, kebanyakan orang-orang udah terlena dengan pendapatan yang besar di zaman-zamannya Pak Nadiem. Bahkan kreator-kreator ojol panutan se-Indonesia pun sekarang udah tidak lagi mengontenkan tentang ojol. Jadi pesan gue untuk itu aja ya, untuk para ojol pesan gue itu aja. Tolong sekarang lu jalanin aja orderan lu jalanin aja hari-hari lu. Suka ambil, nggak suka lewatkan, cancel, itu aja. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.